Kakak Ruben, kau turun dulu. Kakak Kau turun Ruben, selamat siang. dulu. Turunkan atau enggak nih? Emang Ruben ini apa Islam? Selamat siang Kakak Ruben. Gak tahu. Ya, saya mau tanya ini. Coba Mau nanya apa Kakak Ruben? polo dulu baru habis itu baru kita lanjut karena pertemanan belum. Polonya belum. Kau naik udah polo-polo. Kau Islam apa Kristen? Kakak Ruben. Tanya dulu Islam. Kristen Protestan, tapi di polo dulu sekarang baru kita lanjut bicara. Ya tapi gini. Kau kalau polo-polo, kau mau polo-polo, minta polo, kau kirim dulu lah. Apa namanya, topi kah, kumis kah, apa kah? Kau kirim Singa dulu lah. kah? Absen dulu dong sama host. Iya, naik kau minta polo-polo. Wah, gimana kau polo-polo? Enak Absen aja dulu kau. sama host. Boleh. Gini Kakak Ruben. Boleh saya follow. Tapi minimal isiin WL dulu. Tidak begini, seharusnya kalian itu yang kirim cantik. Loh, gimana sih? Gimana? Minta follow tapi kita kasih gift juga. Ini umat follow ini. Iya, Tahu ini saya ini. polo ini. Iya, saya tahu ini siapa Mesias. Ini kerjaannya si Yot ini kerjaannya si Yot, ya kan? Aku bingung sama kau, Nathan. Udah, Kakak Ruben, kamu mau nanya apa? Nanti nggak ada hotel naik, kau cari-cari, giliran dinaikkan, kau turunkan. Kenapa? Nah, masalahnya dia naik kayak orang bego di atas Yot. Gimana? Naik kayak orang bego ya. Tidak, saya tanya kalau kamu orang Hah? bisa makan daging babi kah tidak? Di luar Ya nggak ada tema. masalah makan daging Di babi. luar tema itu pertanyaannya. Kamu Oh, meyakini mau nanya Tuhan perjanjian lama siapa? perjanjian lama. Berarti saya keluar dulu kalau begitu karena perjanjian lama saya tidak Ditanya nggak tahu bagaimana kamu Kristen kah bukan? Polo-polo dulu. Polo-polo dulu. dulu orang bilang malah Pertanyaannya siapa Tuhan di perjanjian lama? Polo-polo, Nahum. Polo-polo dulu, Nahum. Polo-polo. Polo. Jawab dulu. Polo. Ruben, pantesan kamu diceraikan sama Sarwenda, nggak pernah dijawab pertanyaannya. Dia makin lari si Putri ini, dah. Kopor. Terseret 1,5 juga si Putri, terseret nanti. Memang kurang. Tercemari si lihat Ceni di sini nih. Tercemari si lihat. Lagi naik haji dia sana, kau singgung Sarwenda ya. Memang kau Putri itu P-nya itu polo-polo ya kan? P-nya itu polo-polo. emosi dia. Ayah, minta uang jajan. Gini Kakak Ruben, kamu kan Kristen. Kenapa nggak tahu siapa nama Tuhan dalam perjanjian lama? Tahu, tapi harus polo-polo dulu. Kalian nggak nangkap. Dari saya bilang polo-polo. Ya dia nggak akan mau jawab kalau belum kau polo-polo, Nathan. Polo-polo dulu, polo-polo. Masalahnya gue laki-laki masa polo dia. Polo dalam bahasa Manado itu peluk. Kali. Iya. Polo dalam bahasa Manado itu peluk. Ya kali gue peluk dia. Kau pun dan ya Yot. Iya. Anjir Kalau- kocak dia. Kalau di Jakarta, Ya kali gue peluk dia. kalau di Jakarta polo-polo tuh Kau ngomong lah dari kartu tadi. capsa itu. Polo-polo tuh capsa. Ya kali gue peluk dia ya kan. Kau pun Yot. Polo dalam bahasa Manado itu artinya peluk. Iya, kau peluk itu emang berzina, kau peluk. Kan nggak apa-apa polo-polo sama dia. Masalahnya dia laki-laki, kalau dia perempuan jadi oke. Itulah berarti belum bersih pikiranmu, Nathan. Masa polo-polo kau anggap berzina? Aduh. Ya kan kalau dia perempuan sih oke gue peluk ya kan. Ini laki-laki cok. Masalahnya ada pasangan gue di sini suruh gue peluk orang lain ataupun Ini dong, gini, Nathan. Kalau misalnya orang tua peluk anak boleh dong. Iya, masa polo-polo langsung dia. kalau orang tua boleh dong. Oke, Pak Menap, polo-polo. Ya, polo-polo. Orang tua lo. Polo-polo tuh main Iya kartu. enggak? Ya Capsa itu main Kurang ajar kartu. ya.
Iya, jangan kurang ajar. Setelah polo kau itu kasih iPhone itu. Polo sudah. Tamu. Ya. Jangan Pak Mel kalau nggak mau ya. Kurang aja. Kurang aja yang Nathan ini. Masa polo pikirannya berzina kan? ada pasangan gua di sini ya. Ada pasangan gua, mending gua peluk pasangan gua lah. Ada pasangan gua, mending gua peluk pasangan gua. Udah. Kenapa siapa kak? Cukup intermezzonya. Si Welly Welly pasangan Masih? Kak Chen. Oh, aku baru tahu. Oh, Manis. Uril. Kak Chen. Uril. Follow juga ya Kak Chen. Ya nanti iya, aku follow ya kak ya. Iya, follow. Uril. Gak usah pura-pura, Chen. Kau usah kau pura-pura, Chen. Saudaramu itu si Welly, kau pura-pura kau. Fokus. Udah Uril. Di sebelahnya Bang Hagia siapa namanya? Bentar, serius. Itu Welly. Si Welly itu. Itu Eli Polo Nathan itu. Bentar, Eli Polo weh. Nathan. Uril. Selamat siang Uril. Selamat pagi. Siang. Tunggu, mohon maaf Pak Uril dari teman Islam, teman Kristen Pak. Teman polo juga ini kayaknya. Hah? Oke Pak. Boleh tapi sesuai tema Pak, ya. Sesuai dengan tema Pak, sesuai dengan tema. Silakan. Kalau mau bertanya boleh tapi sesuai tema. Bang Uril. No. Uril. Kamu serius, kamu Islam? No, kamu serius. Saya tanya sekali lagi, kamu serius? Coba syahadat dulu Uril kalau kamu Islam. Syahadat dulu. Oke, baik. Kristen Arab, ya Kristen Arab, saya bilang dia tidak benar kalau menggunakan kata Allah. Jelas? Kristen dimanapun, baik mau di Arab, mau Gini di ya, negara Uril ya. apapun yang masih Kristen menggunakan ketika dia gunakan kata Allah, dia tidak benar. maka dia sesat. Ya. Kalau dia menggunakan kata Allah, dia sesat. Apa? Allah apa? Waduh, Islam ini, tapi kau bukan Islam, ini, udah jelas bukan Islam dia, udah. Nggak ada orang Islam mengatakan Allah itu, ya, Allah itu cuma gelar, cuma sesembahan, nggak ada. Kau bukan Islam, udah, kau jangan bohong kau. Makanya aku screening tadi itu Bang. Kalau dia tapi nggak apa-apa, dia kan udah syahadat, udah jadi Islam dah. Kalau dia Kristen, artinya dia udah mualaf teman-teman, karena dia udah syahadat. Ini direkam nanti gua upload jadi video nanti. Ketika dia ngaku dia ngaku Islam padahal dia Kristen terus dia udah syahadat tadi, artinya dia udah mualaf. Selamatlah untuk kalian teman-teman Islam dapat satu saudara baru. Allah itu plural majestic. Allah Kalau adalah di- nama Tuhan bagi orang-orang Islam. Iya, di Alkitab itu plural majestic, jamak, bukan proper. Proper Pak Melna. Nah, ini kemana nih Enggak, Pak Melnaf nih teman-teman, silakan. Di Alkitab kita kan bukan proper di Alkitab Proper kita. Pak Melna. Saya bisa tunjukkan ke Pak Melna. Masa sih? Hantam, ayo hantam. Nih, Pak Melna, nih. Iya. Ayo, bisa yuk, lawan yuk, bisa yuk. Pak Melnaf di mute dulu, Pak Melnaf. Pak Melnaf mute dulu, berisik. Saya mau kasih dia Pak Melnaf. Saya mau kasih Pak Melnaf. Ya, saya langsung aja deh Pak ya. Saya kasih contoh beberapa ayat ya. Nih Pak Melnaf, ini Yeremia 44 ayat 16. Dikatakan di sini, Beshem Yahweh, ya, Beshem Yahweh, dalam nama Yahweh. Oke, kita lihat di terjemahan ILT, dalam nama Yahweh, Kita lihat di terjemahan ITB, Pak Melnaf, demi nama Allah, Pak Melnaf, demi nama Allah. Jelas ya Pak Melnaf ya? Oh, Satu yang ayat.
Yang kapital depan doang itu. Kalau yang Iya. ala kapital semua itu apa tuh Bro Tom? Yang Oke, kapital ala semua. kapital Ada semua. nggak di Alkitab? Ada kan? Alat Iya. kapital semua. Contohnya Kejadian 15 ayat 2. Kita lihat dari terjemah dari ini Hebrew dulu. Di sini katakan Adonai Yahweh. Avram Vayomer Avram Adonai Yahweh. Oke? Adonai Yahweh. Kita lihat di dalam ILT. Ya Tuhan Yahweh. Oke? Di ITB menjadi Ya Tuhan Allah, Pak Melnaf. Jelas ya, Pak Melnaf ya? Ada Tuhan bernama Allah. Ini ratusan ayat. Iya, seperti iya, ini, iya, iya. Pak Melnaf. Jadi Allah itu di dalam terjemah LAI itu adalah nama. Gitu ya Pak Melnaf ya? Oh, baru paham. Tetapi saya mengartikannya bukan proper kalau buat saya pribadi, enggak. Iya, tapi Itu sebutan kenyataannya, buat Pak. saya. Kenyataannya Pak. Oh, itu kapital semua berarti Yothepape itu menurut Iya. artinya. Iya kan nggak boleh. Yang namanya Yothepape, Pak ya. Melnaf, proper name, yang namanya proper name, ya mau dimanapun, nama Pak Melnaf mau ke seluruh dunia pun tetap Melnaf. Tidak pernah mengganti menjadi Donald Trump, nggak pernah. Itu ya Pak Melnaf ya. Ya, contoh nih, contoh nih Pak Melnaf. Contoh nih Pak Iya. Melnaf. Nama Iya. Putri. Boleh nggak saya ganti nama Putri jadi Putra? Ya, Itu ya nggak beda bedanya satu lah, huruf doang aduh. nih. Beda lah. Ah, itu Ya. nggak boleh Oh memang. iya. Makanya Pak nama Tom. Yahweh diganti menjadi Allah kan nggak boleh. Nggak boleh Pak Tom. Ini gini, kemarin kan kita ada solusi tuh, saya di Rumana. Kita sama-sama teman Muslim kan, teman Muslim juga keberatan kosakata Allah ada di dalam Alkitab kita. Sama-sama ke Komisi 8 Pak Tom. Kita sama Muslim. Komisi 8 Boleh kan yang aja, ngurusin kalau bagian ada agama. ada teman-teman yang Iya, mau kenapa? mendukung, ayo. Iya. Karena kalau kita lone wolf itu kita Muslim sendiri ke situ, Kristen sendiri ke LAI, nggak bakal dianggap. Nah, kalau kita sama-sama kita kompak dua suara arus besar di Indonesia ke Komisi 8, langsung digeber ke situ, selesai Pak Tom. Orang nama Isa aja bisa dirubah kok, Isa ya kan, kenaikan Isa Al-Masih diganti kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Bisa, kenapa nggak bisa gitu loh? Iya. Oke nih Pak, nih tunggu ya, saya Iya, mau iya, iya. menjawab kakek Nabi ya. Saya mau jawab kakek Oke, oke. Nabi. Oke, saya mau jawab kakek Nabi ya. Ini botolnya luar biasa nih. Dia mohon maaf ya. Nih si Pak Menaf, kakek Nabi ini JO-nya tapi JO-nya botol luar biasa. Ya. Oke ya, begini ya, saya akan lihat ya. Oke, saya kasih lihat nih contohnya ya. Dia bilang bagaimana 4 huruf tetragrammaton itu bisa menjadi 6 huruf. Pertanyaan 6 huruf saya Latin. sekarang, ini ya. Ya, sekarang bagaimana 4 huruf Yod, Shin, Waw, Ayin, Yeshua menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gimana caranya? Hah? Gimana caranya? Kok botol sekali ya? Ku kasih tahu kau ya, Contoh seperti lagi nih, haleluya, kita tulis haleluya di sini. Haleluya, haleluya Ibrani. Nah, bagaimana haleluya yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 bisa menjadi banyak begini? Ngerti nggak kau, kakek Nabi? Kau JO paling botol sedunia kau tuh. Malu sama orang JO. Ngerti nggak? Semua huruf Ibrani tidak mempunyai huruf hidup, tidak mempunyai vokal, semuanya konsonan, semuanya huruf mati, tapi bisa dibaca. Gitu nggak? Ngerti nggak kau? Oke. Sekarang kau jawab, bagaimana kata haleluya bisa menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kau jawab. Halo. Kau Tom, jawab sekarang. kok juga ganti? Kok 4 tetragrammaton kok haleluya jadikan yang 6 6 huruf Latin gimana itu coba? Ini bagaimana 4 tetragrammaton. 6 huruf mati bisa menjadi haleluya? Kan itu bukan proper. Goblok, tolol. Itu bukan proper loh, yang goblok kamu. Ya,
Ngerti ya? Kalau begitu kenapa kenapa sebentar. Kalau begitu kenapa Yehonatan sebentar. Kenapa Yehonatan yang hurufnya itu cuma Yod, He, Nun, Tet, Nun cuma 5 huruf itu jadinya jadi 9 huruf. Itu proper name. Jadi gini loh Ya. gampangnya begini Kenapa aja. Yehonatan yang ada 5 huruf dalam bahasa Ibrani jadinya 9 huruf ketika dibaca. Ya. Jadi botol itu jangan dipelihara lah. Ya, minimal botol itu jangan dipelihara. Contoh begini, teman-teman. Ini bacanya apa? Kepada Abel, yang terhormat. Kok bisa aja kepada yang terhormat? Kepada yang terhormat itu bukan Kepada proper, terhormat, bisa bukan. baca kan? Bisa kan? Kenapa 3 huruf ini, 6 huruf ini menjadi panjang banget kepada yang terhormat? Gitu loh. Ini contoh simpelnya aja, contoh simpel ya. Huruf Ibrani tidak ada vokal. Semuanya konsonan. Kalau orang Israel tidak bisa membaca hurufnya, berarti orang Israel adalah manusia yang Orang paling botol sedunia, nggak bisa membaca. Ya, karena nggak bisa membaca hurufnya, tidak bisa dibunyikan. Ya, semuanya berbicara pakai huruf. Misalnya, KPD, YTH. Ya, terus misalnya HLL, LYUAH. Botolnya luar biasa tuh gak sih? Ini orang kenapa ya? Ini Bro Melnaf ya. Tolonglah Bro Melnaf kasih tahu teman-teman JO ajarin yang bener kayak Nabi biar pinter dikit. Malu loh, malu gabung di JO tapi botolnya luar biasa. Memalukan. Makanya saya bilang teman-teman. Ya, dalam bahasa Ibrani semuanya itu huruf mati. Makanya saya bilang tadi Yehonatan. Yehonatan itu 5 huruf dalam bahasa Ibraninya. Yod, He, Nun, Tet, Nun. Tapi kenapa ketika dibaca jadi 9 huruf? Ya kan? Begitu juga dengan Yehoshua. Ya, Yehoshua. Itu ada beberapa ada 5 huruf juga. Tapi bacanya jadi berapa huruf? Ya, jadi 8 huruf bacanya. Kenapa seperti itu? Nah, makanya kalian harus bisa belajar mengenai transliterasi. Jangan taunya translate aja. Itu ya teman-temannya, belajarlah. Ya, apalagi jadi orang Kristen itu harus mau belajar. Minimal itu punya kerendahan hati untuk mau belajar. Bukan ngotot-ngototan ngeyel-ngeyelan. Ya. Contoh lah kayak si Lia Chen sama si Welly ini. Dia mau belajar, mereka berdua mau belajar. Ya kan? Itu Dia baru kan bijak. Gini loh, dia kan pemakai terjemah LAI. Ya, dia sangat mempertahankan LAI dan cinta banget sama LAI. Nah, sebenarnya hal yang paling gampang, tinggal saya buka di sini, tinggal saya buka dari LAI, ya, pernyataan LAI, ya. Di sini bacanya apa di sini? Di sini bacanya apa? Bacanya Yahweh. Gila kasih lihat dia punya LAI dia nggak terima, tapi dia ngotot nggak dibaca Yahweh. Kau itu kau sobek nih, kau benar ini kau sobek nih, halaman ini kau sobek, buang nih, kata ini kau sobek, jangan kau akui. Ayolah jadi orang Kristen yang jujur, yang mau kritis, yang pinter, atau kau gini, atau mungkin kau kurang ini ya, kau kurang MBG ya, kalau kau kurang MBG kasih tahu. Hukum minta sama sekolah nanti, tiap hari kau sediakan 1 MBG tuh buat si kakek Nabi. Ku kirimin kau MBG. Mau nggak? Mungkin kau kurang gizi kan? Kurang bergizi makanannya ya Pak Tom ya. Kurang gizi kau. Soalnya Repot jadinya gitu. ada bantuan makanan Pak Tom. Jadi Belum telat, gua kirimin. Gua kirimin tiap hari. Teman gua banyak yang bikin MBG. Pak Tom, masalahnya kalau udah dikasih MBG terus masih botol gimana Pak Tom? Ya udahlah, itu udah, apa namanya, biarlah dia tetap hidup walaupun tidak berguna. Udah gitu aja. Biarlah dia tetap hidup karena udah terlanjur lahir. Iya, terlanjur lahir. Obat. aku jadi
jadi ingat dulu. Jadi Pak Tom, yang dulu diturunin. Oh lu ya, pernah ya Putri ya? tetaplah hidup walaupun jadi beban keluarga. Tetaplah kau hidup karena kau sudah terlanjur lahir. Putri pernah aku gituin, tapi akhirnya hasilnya apa? Contoh nih hasil yang sekarang yang bener-bener yang militan nih Putri. Siapa lagi? Mikana. Lihat tuh Ya, hasilnya kan? Yakub. Yakub. Tuh siapa lagi banyak hasilnya. Tapi akhirnya apa hasilnya? Kan kita bisa lihat. Oh ternyata mereka lebih militan dari gua kan. Lebih ngeri dari gua. Pak Tom, termasuk ini Pak Tom, si Willy sama si Lia Chen. Pertama mereka dua nonton live saya, marah-marah Pak Tom. Kesel pertama. Mereka berdua pertama nonton, tapi ketika saya jelasin, mulai paham mereka. Akhirnya mau belajar. Gitu loh. Iya. Ini baru bijak. Betul, gitu. Enggak gini ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang baru dan orang itu bisa menampilkan data, bisa menampilkan fakta, kalian dengarkan dulu. Jangan kalian tolak, dengerin dulu. Baru kalian cari tahu benar nggak data dia ya, benar nggak? Nah kalau main cuma congor dong, ngomong doang, jangan kau dengerin. Data mana data, nggak data turunin. Itu. Kalau gue ngomong tanpa data sedikit pun, lu ludahin gue nggak apa-apa, gue terima. Gue terima, mau katain gue apapun gue terima. Tapi kalau udah berbicara dengan data, kita dengarkan baik-baik. Itu loh. Lanjut. Udah, gue mau mandi dulu ya. Oke, bye semua, shalom. Wih, langsung mau hilang dia. Oh, Oten kabur. Ya, Oten kabur ya. Bahaya. Kemana Pak Tom? Mandi katanya. Mandi Katanya. Memang Oten ini suka kabur-kaburan ya, Oten ini ya. Opa juga kadang mandinya jam 12 siang nih kadang. Soalnya pagi bangun kerja gitu. Dia mau kuliah itu mungkin Om. Dia ada kuliah juga. Ada kuliah juga. Oh. Mau Ini kerja Pak. di kakek Nabi rela-relain lo ganti akun hanya untuk typing itu doang. Bro, kakek Biasa, Nabi fans naikin semua. aja bro. Bro Nathan naikin aja, nggak apa-apa kita ngomong. Enggak masalah nyerocos terus Pak Melnaf, nyerocos terus. Kita capek dengernya kalau cuma nyerocos itu doang. Coba kepengen tahu nanti pengen tahu sih gimana coba lo. Kemarin Opa juga berdebat sama teman-teman Marsion ya. Mereka mengatakan YTPP adalah iblis. Terus lantas Opa bilang gini, itu waktu kasus Ayub bagaimana? YTPP itu di situ ada anak-anak Allah, malaikat, ada iblis dan ada YTPP ini mengenai Ayub, ya kan? Ya silakan mencobai Ayub, tetapi jangan kau ambil nyawanya. Berarti kan ada 3 entitas, betul nggak Bro Nathan? Satu YTPP, satu iblis, Helel Ben Sahar, satu anak-anak Allah yaitu malaikat. Betul nggak? Ada anak Nah sekarang Allah, kalau Pak. YTPP, Nggak ada anak kalah Pak Melnaf, Nggak, aduh. malaikat itu sebentar. Itu kan ada namanya YTPP, Tuhan, huruf kapital semua. Ada iblis, ini membahas perihal Ayub. Itu kan kita kan tahu semua kisah itu toh. Paham nggak? Ya. Tahu kan? Tapi yang di sini belum. Ya, bentar dulu. Pak Melnaf. Iya. Ya. Iya. Nah ini Om nih. Ya bentar dulu, di mute dulu Pak Melnaf. Saya mau sapa tamu nih. Blitzkrieg. Iya. Selamat siang Blitzkrieg. Blitz Shalom. apa ini? Blitz apa ini? Ya shalom, Kristen ya Bang Blitz ini ya. teknik pertempuran Iya, waktu Kristen. Nazi lawan ini nih Eropa nih. Gimana Bang? Ya silakan Bang, ada yang mau disampaikan atau mau menanggapi tema yang ada di stiker? Silakan. Itu apa? Lembaga Alkitab itu harus merubah itu terjemahan dari apa Alkitab yang kita pakai ini. Gak bisa bro Brisking, kita sudah ke situ, Muslim ke Bentar situ. dulu Pak Melnaf, saya mau dengar dia ngomong apa dulu Pak Melnaf. Bentar dulu, kita dengar dulu dia ngomong apa. Ini saya tertarik nih sama pernyataannya. Silakan lanjut. Banyak terjemahan yang salah. Yang paling mendasar itu yang kesalahannya paling besar itu penyebutan kata Allah itu nggak boleh itu. Nah, bagus lah kalau udah paham, jadi nggak bisa diskusi lah gitu.
Kita nggak Terus, bisa bilang lagi Alkitab kita itu kitab suci, tapi itu terjemahan aja, kita bilang sebagai terjemahan. Nggak bisa lagi kita bilang kitab suci itu. Alkitab, karena Alkitab itu udah banyak salah. Itu belepotan itu terjemahannya itu. ya, betul. Dalam sisi terjemahan betul, banyak sekali kesalahan yang ada dalam penerjemahan LAI. Ya, terkhususnya yang paling saya kritisi adalah mengenai nama Tuhan. Dan berikutnya adalah mengenai apa yang ditambahkan dan yang dikurangi oleh LAI dari dalam kitab suci ini. Ya. Nah, Bible selalu mengajarkan kepada kita dalam Ulangan 12 ayatnya yang ke-32 bahwa kita harus memegang segala perintah-perintah ini, bahwa jangan menambahkan ataupun mengurangi apa yang tertulis dalam kitab ini. Nah, jadi nggak boleh menambahkan. Begitu juga apalagi mengubah nama Tuhan. Nah, ini paling nggak boleh, teman-teman. Bahkan Bible selalu mengajarkan kita untuk supaya kita berseru, memanggil, memuji, memuliakan, bermazmur bagi nama Tuhan yang sebenarnya. Bukan justru malah memanggil nama Tuhan yang lain. Nah, ini yang selalu saya ajarkan, bahwa Tuhan sendiri mau namanya itu dikuduskan, bukan dicemarkan, bukan dinajiskan, apalagi diganti-ganti dengan nama Tuhan-Tuhan yang lain. Itu nggak boleh sama sekali. Gitu, silakan. Jadi Alkitab itu menerjemahkan kitab suci itu sebenarnya pertimbangannya politis. Jadi bukan atas dasar kebenaran kitab suci itu. Jadi nggak apa adanya diterjemahkan, tapi pertimbangannya Bro politis. Nathan, opa jawab dulu ya, coba sebentar. Silakan. Pak Blisting, bukan Pak Blisting aja, kita ini sudah berpuluh-puluh kali kita protes, Muslim protes. Makanya saya bilang kemarin sama teman-teman di roomnya siapa itu, Dek Noni, kita ke Komisi 8 DPR sama-sama teman Muslim, itu solusi yang terbaik. Nah, makanya siapkan, dijadwalkan aja, diagendakan gitu loh. Sebab kita kalau sendiri-sendiri ke gerbang LA itu tebal pintunya itu lebih tebal gerbang LAI timbang tembok Yeriko. Saya kasih tahu Anda, Pak. Tebal banget itu gerbang LAI. Tembok Yeriko kalah tebal, susah bukanya. Makanya kita kita langsung gencar ke Komisi 8 itu karena agama mereka pasti mau dengar kok. Oh iya, hati-hati gitu loh. Jadi kita dari dua arus besar kekristenan, dua arus besar agama Islam dan Kristen kan dua arus besar. Jadi mereka pasti membuka pintu tuh DPR. Kita disuruh masuk, kita disuruh ada masalah apa, dan mereka pasti mau mendengar. Itu Pak Blisting. Ayo diajak aja tuh teman-teman Kristen siapa, dan teman-teman Muslim nanti gampang, itu banyak kawan saya. Gitu loh. Iya benar. Jadi kita ini nggak sia-sia. Iya kan? Nah, Malikil dulu geber sendiri, cuman iya doang. Teman Muslim ke sana juga cuman iya doang. Bagaimana coba? Nggak bakal bisa Pak Blisting, kecuali kita kompak, kita kejar ke itu, Komisi 8, selesai. Nama Isa Al-Masih aja bisa diganti kok. Iya kan? Sekarang kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dulu kan Isa Al-Masih. Apa yang nggak bisa? Iya kan, kalau memang itu Tuhan kita, Tuhan yang bekerja kok, bukan kita kok. Benar nggak, Bro Nathan? Isa Masih itu bukan Yosua, itu bukan Yesua. Iya bukan, itu kan kesalahan besar itu kan. Ya. Makanya kan sekarang diganti. Gini. Mau Yesua cuma berbicara mengenai transliterasi, itu nggak masalah. Yang masalah adalah Yahweh jadi Allah, itu yang masalah. Ya sebentar ya, udah. Tidak usah dipermasalahkan antara Yesus dan Yeshua, karena itu bicara mengenai transliterasi. Makanya saya bilang tadi, teman-teman, kita harus bisa bedakan mana transliterasi, mana translate. Kalau transliterasi itu it's okay gitu kan. Misalnya Yeshua jadi Yashu dalam bahasa Arab, jadi Yesu dalam bahasa Aramaik Aramaik Timur ya. Dan yang lain-lain ya, Yeshua dalam Aramaik yang lain lagi. Jadi ada banyak transliterasi dari nama ini. Misalnya lagi
dari Yud-Heh-Vav-He jadi Yahweh, Yehovah, Yehwa, Yahwa, Yehwa dalam bahasa Mandarin dan yang lain. Ini adalah bicara mengenai apa? Bicara mengenai transliterasi. Itu nggak terlalu masalah. Yang jadi masalah adalah dari Yud-Heh-Vav-He jadi Allah. Nah ini yang menjadi masalah. Gitu loh teman-teman. Ya, gini ya, Bang Nathan. Jadi ada juga bagusnya nih poin dari Bang Blitzkrieg ini ya. Memang itu adalah dua pribadi yang berbeda, Bang. Saya sepakat kok. Nah, cuman gini Bang Blitzkrieg, kalau kita nih lebih ke arah boleh dong kita tahu juga nih pengalaman Abang, apakah Abang dari kecil sudah paham tentang nama Tuhan yang benar ini atau sejak umur berapa dan bagaimana proses Abang bisa sampai ke sana? Jadi sejak saya kecil, Bapak itu mengajarkan bahwa Tuhan kita adalah, tapi karena saya orang Batak ya, Debata Yahuwa. Dia nggak pernah bilang Allah. Iya. Jadi dalam berdoa pun Bapak saya nggak pernah bilang Allah. Debata Yahuwa. Islah. Nah, setelah saya lihat, loh, ini Yehowa ini. Berarti sama dong. Makanya Bapak bilang itu Allah itu udah salah. Sejak saya kecil, tapi kalau di Alkitab udah begitu ya kita terima aja. Jadi sebenarnya apa ya, kita orang Batak itu sebenarnya sudah diajarin yang benar oleh orang-orang Jerman ya. Karena kita kan dari misionaris Jerman. Ini bawa Allah ini saya nggak heran tuh. Siapa ini? Sebenarnya gini, kalau saya pelajari secara ini dari kemerdekaan kan, karena ada pada saat awal kemerdekaan itu ada namanya piagam apa yang pasal sila pertama Pancasila tadinya kan Pancasila berdasarkan apa itu syariat Islam ya. Nah itu enggak, Pancasila tidak berdasarkan syariat Islam Bang. Enggak, pada saat awal ya. Maaf nih. Sejarahnya. Oh ya. Sejarahnya kan ada piagam Jakarta itu. Ya, lanjut Bang. Awalnya kan bukan itu. Nah. Jadi dengan kita nggak diterima sebenarnya orang Kristen, dianggap kita ini penjajah, agama penjajah. Jadi mungkin atas dasar itu ya, politik itu, jadi kita mau disatukan Allah kita sama Allah Islam ya. Makanya saya bilang heran itu. Kayaknya dari situ politik itu. Jadi hal itulah yang memicu Abang ya. Pak, kayaknya pengalaman Bapak Blitz ini lebih senior lagi nih kayaknya. Ini ya karena orang Batak memang apa ya? Tapi Debata Iya, karena menggunakan Bible Batak itu memang menggunakan Debata Jehovah. Contoh dalam 1 Musa 1 ayat 1 di sana kan dimulai-mulana ditompa langit dohot tanoon, Ya, ditompa debata langit dohot tanoon. Jadi menggunakan kata debata. Begitu juga dalam 1 Musa 15 ayatnya yang kedua, ya. Alai dinasi Abraham oleh Tuhan Jehovah. Ya, menggunakan Tuhan Jehovah. Itu juga dalam panurirang Yesaya 42 ayat 8. Audo Jehovah imaguarhu. Jehovah lagi. Jadi nama Tuhan dalam Batak itu selalu disebutkan secara konsisten. Tidak pernah berubah nama Tuhan itu. Itu konsisten, teman-teman. Tapi banyak Gitu malah loh. orang Batak juga banyak kok yang tetap pakai Allah, malah membela Allah lagi. Ya, banyak orang Batak yang seperti itu karena mereka di gereja. Karena di Batak itu gereja bukan cuma HKBP. Masalahnya kalau HKBP pasti mereka akan menggunakan Bible Batak. Itu pasti. Benar. Itu pasti. Gitu loh. Walaupun ada beberapa gereja HKBP yang mereka campur-campur antara Bible Batak dan juga LAI Indonesia. Gitu. Jadi Bang Blitzkrieg sendiri nih adalah ya sedikit banyak perjuangan untuk memberikan informasi ya terkait dengan nama asli daripada Tuhannya orang Kristen ya, bisa dibilang seperti itu. Ya, tapi gini lah ya. Kalau nggak memperjuangkan itu secara spesifik nggak, karena saya kan engineer ya. Cuman di gereja kami HKBP memang nggak pernah menggunakan Allah. Ya, cuman ada beberapa pendeta yang namanya karena baca Alkitab ya, kalau pada saat ibadah campur-campur menggunakan bahasa Indonesia masih pakai Allah. Iya, campur. Secara umum kita kalau udah pakai bahasa Batak nggak ada kata Allahnya gitu.
Enggak. Oh ya, keren. Iya, makanya tapi gini, Bang Blitz. Sejarah kata Allah ini bukan cuma dari LAI yang kita pakai sekarang sebenarnya. Sebelum itu udah dipakai di terjemahan lama dari tahun 1629 dari terjemahan Royal Hansel ya pada tahun 1629 yang menggunakan bahasa Melayu dengan aksara Arab ya, yang menggunakan bahasa Melayu dengan aksara Arab dengan kata Allah Azza wa Jalla atau Allah Ta'ala. Nah, dilanjutkan lagi oleh Abdullah bin Abdul Qadir Munshi atau biasa disebut sebagai Munshi Abdullah yang adalah seorang sastrawan bahasa Melayu beragama Islam atau dia adalah seorang Muslim. Dia menerjemahkan pada waktu itu dengan bahasa Melayu tinggi, bahasa Melayu sastra. Kalau yang digunakan oleh Ruil itu adalah bahasa Melayu sederhana, Melayu sehari-hari, Melayu rendah. Kalau yang digunakan oleh Abdullah bin Abdul Qadir Munshi itu adalah bahasa Melayu tinggi atau Melayu sastra. Nah, dia seorang Islam, dia menerjemahkan Bible pada waktu itu dengan istilah-istilah yang mengambil dari kitab sucinya dia sebagai seorang Islam. Makanya pada waktu itu kan menggunakan nama Isa Al-Masih, Ibrahim, Yahya, ada juga Ka'bah, ada juga masjid, insya Allah, takbir, dan lain sebagainya. Itu istilah-istilah yang ada di dalam Al-Quran. Yang dicantumkan di dalam Bible, digunakan oleh Abdullah bin Abdul Qadir Munshi ini. Karena dia apa? Karena dia adalah seorang Islam. Sayangnya para misionaris setelah wafatnya Abdullah bin seperti Klinker, kitab Klinker tahun 1853, dia masih menggunakan nama Allah itu, ya, dia menggunakan nama Allah, dia menggunakan istilah-istilah contoh dalam Matius 21 ayatnya yang kedua 18 sampai seterusnya. Lu ke Ka'bah,